Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat saya banget nih untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar fakta-fakta menarik, kemudian mengenai informasi klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja nih bro subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas lebih dahulu tentang fakta-fakta kemenangan Liverpool atas Brentford. Premier League 2022-2023 pekan ke-35 menghadirkan duel Liverpool versus Brentford di Anfield pada Sabtu tanggal 6 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Duel ini kemudian berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool. Gol semata-wayang Mohamed Salah di babak pertama sudah cukup untuk membawa Liverpool meraih poin penuh sekaligus kemenangan ke-6 beruntun mereka. Berkat hasil tersebut, Liverpool masih menghuni peringkat 5 klasemen dengan poin 62 dan semakin mendekati zona 4 besar. Sementara itu, untuk sekarang Brentford menduduki peringkat 9 dengan 50 poin. Dan berada seperti inilah bagaimana fakta-fakta kemenangan Liverpool atas Brentford. Fakta pertama adalah tentang deretan Maisel Mohamed Salah. Gol tunggal ke gawang Brentford membuat Salah mencatatkan sejumlah milestone fantastis yang tentu saja membuat namanya semakin harum di Liverpool. Salah tercatat sudah menciptakan 30 gol di semua kompetisi musim 2022-2023 ini. Raihan tersebut tentu luar biasa jika melihat bagaimana performa Liverpool yang sebenarnya tidak terlalu bagus di musim ini. Selain itu, untuk sekarang Mohamed Salah tercatat sudah mencetak 186 gol bersama dengan Liverpool. Ia menduduki peringkat 5 dalam daftar pencetak gol terbanyak Liverpool dan menyamai catatannya Steven Gerrard. Tidak hanya itu saja, Salah kini juga tercatat sudah menciptakan 100 gol di Anfield, yang menjadi pemain ke-8 yang mampu mencatatkan prestasi tersebut. Fakta yang kedua adalah tentang gol dari Brentford yang dianulir oleh VAR. Sebenarnya, Brentford sempat mencetak gol lewat aksinya Bryan Mbeumo pada menit ke-40. Namun sayang banget gol ini dianulir oleh VAR dikarenakan striker internasional Kamerun itu sudah lebih dahulu offside. Fakta yang ketiga yaitu tentang rekor golnya Mohamed Salah. Pada laga tersebut Salah benar-benar memanen rekor nih, dan rekor itu didapatkannya hanya dengan menciptakan 1 gol saja. Bahkan kali ini rekornya bisa dibilang sangat presisius. 1 gol ke gawang Brentford membuat Salah menjadi pemain pertama dalam sejarah Liverpool yang selalu mencetak gol dalam 9 laga kandang secara beruntun. Fakta yang keempat yaitu tentang transformasi Trent Alexander-Arnold. Keputusan Jurgen Klopp mengubah peran Trent Alexander-Arnold di lapangan menjadi lebih ke tengah terbukti sangat jitu nih. Alexander-Arnold memang kini menjalani peran tak cuma sebagai bek kanan saja, tetapi juga sebagai gelandang pengatur ritme permainan. Sejak tanggal 9 April lalu, Alexander-Arnold menduduki posisi pertama dalam sederet statistik, mulai dari umpan di area lawan, menciptakan peluang, masuk ke kotak penalti, sentuhan, memenangi bola hingga assist. Fakta yang kelima tentang 100 clean sheet-nya Alisson Becker. Jadi tidak hanya dari sisi gol saja, tapi Liverpool juga menciptakan catatan impresif dari sisi bertahan pada laga tersebut. Dan itu semua dikarenakan kiper Alisson Becker. Hasil 1-0 ini membuat Alisson kini tercatat sudah 100 kali berhasil mencatatkan clean sheet selama berseragam Liverpool. Peran Alisson memang sangat krusial. Kiper asal Brazil itu beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk membuat gawangnya tetap tidak kebobolan. Fakta yang berikutnya, Liverpool ini sepertinya hobi menang dengan selisih 1 gol saja. Apakah kalian sadar bahwa kemenangan atas Brentford membuat Liverpool kini tercatat selalu berhasil meraih poin penuh dalam 6 laga terakhir? Menariknya adalah 5 kemenangan terakhir Liverpool selalu diraih dengan selisih 1 gol atas sang lawan. Liverpool pun untuk sekarang menjadi tim pertama sejak Birmingham pada tahun 2009 silam yang sudah mencatatkan kemenangan selisih 1 gol dalam 5 laga Premier League secara beruntun. Fakta yang ketujuh, untuk sekarang Liverpool itu hanya berjarak 1 poin saja nih dengan Manchester United. Berkait kemenangan dalam laga itu, Liverpool masih menghuni peringkat 5 klasemen dengan raihan 62 poin. Dan ini membuat mereka semakin mendekati zona 4 besar. Sementara itu, untuk Brentford menduduki peringkat 9 dengan 50 poin saja.
Dengan Liverpool yang sudah mendapatkan 62 poin, tentu ini juga mengancam tentang bagaimana posisi dari Manchester United yang berada di peringkat keempat. Bisa-bisa Manchester United bakal kena gusur nih oleh Liverpool. Next, ke fakta yang berikutnya adalah tentang man of the match dalam laga tersebut. Adapun untuk man of the match ataupun pemain terbaik dari kemenangan 1-0 Liverpool atas Brentford adalah Mohamed Salah. Gol semata wayangnya Mohamed Salah di babak pertama memang sudah cukup ya untuk membawa Liverpool meraih poin penuh sekaligus kemenangan ke-6 beruntun mereka. Seperti biasa, Salah ini bermain begitu hidup di sisi kanan penyerangan Liverpool. Pergerakannya baik ketika membawa bola maupun tanpa bola, yang mana hal itu kerap membahayakan tim lawan. Salah juga tampil impresif pada laga tersebut dengan melepaskan 3 tembakan. Selain itu, ia juga mengirim 3 operan kunci untuk rekan-rekannya. Dan untuk fakta yang terakhir adalah tentang bagaimana susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dulu ya dari Liverpool. Untuk starting eleven-nya terdiri dari Alisson, kedua ada Trent Alexander-Arnold, kemudian ada Ibrahim Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson. Namun Andrew Robertson ini kemudian digantikan oleh Kostas Tsimikas di menit ke-82. Kemudian ada juga Curtis Jones yang digantikan oleh James Milner di menit ke-82. Berikutnya ada Fabinho, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Darwin Núñez yang kemudian digantikan oleh Luis Diaz di menit ke-65. Dan yang terakhir adalah Diogo Jota yang kemudian digantikan oleh Jordan Henderson di menit ke-73. Sedangkan untuk Brentford, starting eleven-nya terdiri dari David Raya, lalu ada juga Aaron Hickey, Matthias Jorgensen, Ethan Pinnock, Ben Mee, Rico Henry yang kemudian digantikan oleh Kevin Ski di menit ke-72. Lalu ada juga Matthias Johnson, kemudian ada juga Frank Onyeka yang lalu digantikan oleh Josh Da Silva di menit ke-72. Berikutnya ada Vitaly Channels yang kemudian digantikan oleh Shandon Baptiste di menit ke-82. Pemain yang ke-10 adalah Bryan Mbeumo dan yang terakhir adalah Ivan Toney. Next, ke informasi berikutnya datanya dari mantan pemain MU yang bangkrut. Mantan pemain Manchester United yakni Wes Brown dilaporkan mengajukan pilot dan dinyatakan bangkrut secara finansial. Pada situasi sulit itu, ada pemain dari Manchester United dan juga mantan pemain dari MU yang sudah memberikan uluran tangan dan membantu pria yang berusia 43 tahun itu. Sekedar untuk informasi saja, Wesley Michael Brown yang lahir pada tanggal 13 Oktober tahun 1979 adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai back. Brown memulai karirnya dengan Manchester United, kemudian bergabung dengan akademi klub pada usia 12 tahun pada tahun 1992. Setelah menjadi profesional pada tahun 1996, ia melakukan debut seniornya pada tahun 1998 dan menjadi pemain tim utama semi reguler selama musim 1998-1999. Setelah absen selama setahun dikarenakan cedera, Brown menjadi pemain reguler di tim utama sejak tahun 2000 dan seterusnya. Selama 8 tahun berikutnya, ia sudah memenangkan banyak penghargaan, termasuk 4 gelar Liga Premier League, lalu ada juga Piala FA, Piala Liga dan juga Liga Champions lainnya. Kehebatan dari seorang Brown juga sudah diakui oleh mantan manajer MU yakni Sir Alex Ferguson. Bahkan beliau juga menyebutkan bahwa Brown adalah salah satu bek alami terbaik yang dimiliki oleh Manchester United selama bertahun-tahun. Singkat cerita, Brown kembali bersatu dengan mantan pelatih MU yakni René Meulensteen pada Agustus 2017. Pada kala itu ia bergabung bersama dengan klub Kerala Blasters di Liga Super India. Dan pada akhirnya Wes Brown pensiun dari sepak bola pada tahun 2018 yang lalu. Jadi sebabnya begitulah bagaimana informasi mengenai Wes Brown buat yang belum tahu ya. Dan kita akan membahas tentang apa yang terjadi bersama dengan Wes Brown baru-baru ini. Di tanggal 12 April yang lalu, pengadilan mengatakan bahwa Wes Brown dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, Wes Brown sendiri yang mengajukan pilot dikarenakan kondisi finansialnya yang buruk. Ketika membela MU, Wes Brown diketahui menerima gaji tertinggi, yakni sampai 50.000 pound sterling per pekannya. Brown juga punya karir yang cukup panjang, tapi ada alasan yang kemudian membuat Brown menjadi bangkrut. Brown tergoda dengan bagaimana gaya hidup mewah. Brown mengikuti gaya hidup rekan-rekan satu timnya, yang mana mereka juga punya pendapatan 5 atau 6 kali lebih banyak dari dirinya. Selain itu, Brown juga menginvestasikan uangnya dengan buruk. Brown membeli properti dengan harga di atas pasar. Selain rumah, Brown juga membeli lahan pertanian senilai 4,5 juta pound sterling. Brown kemudian menjualnya dan baru laku setelah 7 tahun dengan harga 2,4 juta pound sterling. Berarti dia itu sudah rugi 2,1 juta pound sterling. Namun meskipun menghadapi situasi yang sulit, Wes Brown nampaknya harus bersyukur karena dia tidak sendirian menghadapi hal tersebut.
Diketahui bahwa Brown mendapatkan dukungan dari beberapa mantan rekan satu timnya di Manchester United. Ada Wayne Rooney dan juga Michael Carrick yang disebut memberikan bantuan kepada Brown. Selain itu, bantuan juga datang nih dari Marcus Rashford. Pemain yang berusia 25 tahun itu tidak pernah bermain bareng bersama dengan Brown, tetapi dia ikut membantu. Dikutip dari Mirror, Rashford bahkan memberikan tawaran tempat tinggal yang layak untuk Brown. Rashford juga siap memberikan tanda kutip kos-kosan murah dengan harga teman untuk Brown. Rashford itu membuka pintu salah satu rumah mewahnya dan mengizinkan Brown tinggal di tempat tersebut. Kehidupan sulit yang dihadapi oleh Brown juga tidak hanya tentang duit, tapi juga tentang kehidupan pribadinya. Wes Brown diketahui menikah dengan pesohor yang bernama Leanne Wessel. Mereka menikah pada tahun 2009 dalam sebuah upacara mewah di Castle Peckforton di Cheshire. Namun hubungan keduanya dilaporkan sudah kandas dan keduanya akhirnya berpisah. Dan sekedar untuk informasi, di akhir bulan Mei nanti, Wes Brown ini akan berkumpul bersama dengan beberapa legenda Manchester United lain, seperti Nicky Butt dan juga Trevor Sinclair. Mereka nanti akan memainkan laga amal melawan tim selebritas yang diperkuat oleh Ricky Hatton dan juga Jason Manford. Well, pokoknya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.